Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur bisa berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 10 Mei di hari ini. Mengawalinya, mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan berikan kami waktu, kesempatan yang berharga untuk kami mau mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-11 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-28. Demikian sabda firman-Nya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikian firman Allah di hari ini yang mengajar kita, menasihati kita untuk mengalami kelegaan dari Kristus. Saya percaya saudara dan saya semua letih lesu dan berbeban berat oleh karena dosa yang membebani saudara dan saya. Apalagi ketika dosa itu kita diancam dengan hukuman selama-lamanya di neraka. Ini membuat beban berat dalam hidup saudara dan saya. Ketika seseorang secara hukum positif dikenai status sebagai seorang tersangka ataupun seorang terdakwa karena oleh kesaksian dua orang atau oleh alat bukti yang sah bahwa dia itu mencuri ataupun dia korupsi dan dia mendapat status sebagai seorang tersangka atau terdakwa, itu membuat dia berbeban berat. Apalagi ancaman hukumannya yang mungkin sekitar 5 atau sampai 10 tahun. Saya percaya dia tidur tak enak, makan pun tak enak, tidur tak nyenyak, makan pun tak enak. Hidup penuh dengan kegelisahan karena ancaman hukuman 5 sampai 10 tahun. Apalagi saudara dan saya dengan ancaman hukuman selama-lamanya di neraka oleh karena dosa yang kita perbuat. Tapi syukur bahwa Kristus mau memberi kelegaan kepada saudara dan saya. Karena itu, apa yang harus saudara dan saya buat? Atau dengan kata lain, bagaimana caranya supaya kita mengalami kelegaan dari Kristus? Karena kita berbeban berat, karena kita letih lesu. Supaya kita mengalami kelegaan dari Kristus, ada 2 hal yang harus kita laksanakan. Yang pertama dalam ayat 28, marilah kepadaku. Ada ajakan dari Sang Juru Selamat bagi saudara dan saya yang letih lesu dan berbeban berat oleh karena dosa. Berbeban berat di sini bukan pada pergumulan ataupun masalah kita, tapi berbeban berat oleh karena dosa kita, oleh karena kesalahan kita, oleh karena pelanggaran kita. Tapi Sang Juru Selamat memberikan ajakan, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi hal yang pertama supaya kita mengalami kelegaan dari dosa, dari hukuman Allah bagi saudara dan saya, yang pertama kita harus datang kepada Yesus. Kita harus datang kepada Kristus, karena dialah yang menjadi juru selamat saudara dan saya. Karena dialah yang sudah menebus dosa saudara dan saya. Karena dialah yang sudah mati di bukit Golgota demi dan untuk menebus dosa saudara dan saya. Makanya dia berkata, marilah kepadaku. Jadi hal yang pertama supaya kita mengalami kelegaan dari Kristus, kita harus datang kepada Kristus. Datang dalam bentuk seperti apa? Datang dengan kesadaran bahwa saya manusia berdosa. Saya letih lesu dan berbeban berat oleh karena dosa. Dan saya percaya Kristus mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa saya. Saya datang kepada Kristus. Saya bertobat dari dosa-dosa saya. Dan saya mengaku Yesus itu Tuhan dan penyelamat saya. Itu yang dimaksud dengan datang kepada Yesus.
Jadi datang kepada Yesus bukan hanya sekedar datang, tapi kita datang dengan kesadaran bahwa saya manusia berdosa. Kita bertobat dari dosa kita. Kita percaya dan beriman kepada Kristus. Itulah yang dimaksud dengan datang kepada Yesus. Dan ketika saudara dan saya datang kepada Yesus dengan iman kepada Dia, percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan penyelamat kita, maka disitulah kita akan mengalami apa yang namanya kelegaan. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dari yang tadinya kita letih lesu, yang tadinya kita berbeban berat oleh karena dosa, oleh karena ancaman hukuman selama-lamanya di neraka. Tapi Kristus sudah menanggung semuanya itu di Bukit Golgota. Sehingga saudara dan saya tidak lagi menanggung beban berat itu. Kristus sudah tanggung hanya karena kita datang kepada Yesus dalam bentuk iman. Dan saya percaya ketika kita datang kepada Yesus dalam bentuk keyakinan kita, iman kita kepada Dia, disitulah kita akan mengalami apa yang namanya kelegaan. Kita mengalami kedamaian. Kita mengalami tidak ada beban berat lagi. Karena Kristus sudah menanggung semuanya itu. Jadi hal yang pertama supaya kita mengalami kelegaan. Karena kita berbeban berat dari dosa dengan dosa kita, maka yang pertama kita harus datang kepada Yesus dalam iman percaya kita kepada Dia. Yang kedua, supaya kita mengalami kelegaan dari Kristus, ayat 29 dan 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau yang di atas kelegaan, sekarang jiwamu mendapat ketenangan. Hampir sama saja. Dari sini kita melihat hal yang kedua, supaya kita mengalami kelegaan, supaya kita mengalami ketenangan jiwa. Maka hal yang kedua, kita harus belajar kepada Yesus. Kalau yang pertama datang kepada Yesus dalam bentuk iman kepada Dia. Yang kedua kita belajar pada Yesus. Tapi terlebih dahulu kita harus memikul kuk yang kupasang. Kalau kita bicara kuk, ini bicara mengenai kuk yang dipasang kepada sapi pada waktu membajak. Kuk itu harus dipasang, dan karena biasanya ketika kita mau melatih sapi yang junior, ada sapi senior yang dipasangkan. Dengan harapan bahwa sapi senior ini ya akan membimbing sapi junior dalam membajak supaya bajakannya akan baik, bajakannya akan lurus. Memang awalnya sapi junior pasti dia akan bergejolak. Sapi junior yang belum terbiasa dengan kuk, belum terbiasa pada waktu membajak, pasti dia akan banyak lompatannya, atau mungkin dia banyak gerakan-gerakannya. Tetapi sapi senior yang akan menahan dia dengan kuk yang ada, sehingga sapi junior ini tidak harus mengikuti sapi senior. Demikian juga saudara dan saya. Kristus ibaratnya adalah sapi senior yang sudah terbiasa membajak. Saudara dan saya adalah sapi junior yang baru mulai belajar membajak. Hendaknya saudara dan saya mengikuti sapi senior, karena dia yang sudah berpengalaman. Walaupun awalnya mungkin tidak menyenangkan, mungkin awalnya juga menyusahkan, tapi lama-kelamaan, terus-menerus kita terbiasa, dan akhirnya itu menjadi kebiasaan, dan itu sesuatu yang menyenangkan akhirnya. Karena apa? Kita belajar dari sapi senior itu. Dengan kata lain bahwa belajarlah padaku sebenarnya masuk pada suatu program sekolah kehidupan dari Yesus Kristus, atau yang lebih tren sekarang kita sebut dengan pemuritan. Kristus adalah guru kita dan saudara dan saya adalah muridnya. Alkitab adalah bahan ajarnya. Dan karena itu saudara dan saya sebagai murid harus belajar dari guru, belajar dari Yesus Kristus, apa yang dia ajarkan dari firman-Nya, apa yang dia contohkan, apa yang dia perintahkan. Bagi kita sebagai murid-murid, kita harus belajar dari guru kita.
Dan ketika kita terus belajar dari guru kita, mungkin awalnya tidak menyenangkan, mungkin awalnya itu menyusahkan, tapi lama-kelamaan karena kita belajar dan terus belajar dalam program sekolah kehidupan dari Yesus, dalam program pemuritan yang dilakukan oleh Yesus kepada saudara dan saya, maka itu akan mendatangkan kelegaan bagi kita, itu akan mendatangkan ketenangan jiwa bagi kita, karena kita mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh Yesus bagi kita. Jadi hal yang kedua, supaya kita mengalami ketenangan, mengalami kelegaan, hal yang kedua, kita harus belajar dari Yesus. Ada jam-jam tertentu kita harus belajar dari Yesus. Ada saat-saat kita harus membaca bahan ajar, yaitu firman Allah. Karena di situ bahan ajar utamanya, tidak ada bahan ajar yang lain. Yesus mengajarkan kita firman, bagaimana menjalani kehidupan, bagaimana membangun suatu keluarga yang baik, bagaimana melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Semua kita harus belajar dari Yesus. Ini yang namanya program pemuritan, yang harus saudara dan saya secara disiplin, secara kontinu, secara terus-menerus kita harus belajar dari Yesus. Dan saya percaya ketika saudara dan saya terus belajar dari Yesus, maka firman-Nya berkata, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Walaupun awalnya mungkin tidak tenang, tapi lama-kelamaan kita terus belajar dari Yesus, dan akhirnya jiwa kita mendapat ketenangan, akhirnya kita mendapatkan kelegaan. Karena yang mengajar kita adalah guru agung kita, namanya Yesus Kristus. Sebagai seorang murid Kristus yang belajar dari Kristus, kita harus berdisiplin dalam mengikuti pelajaran-pelajaran yang dilakukan oleh Yesus, yang diajarkan oleh Yesus kepada saudara dan saya. Maka ketika saudara dan saya terus disiplin seperti ini akan mendapatkan ketenangan, kelegaan dalam kita mengikut Yesus. Allah yang mempunyai firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami untuk mengalami kelegaan dari Kristus, mengalami ketenangan jiwa dari Kristus. Supaya kami mengalami kelegaan ataupun ketenangan itu, kami harus datang kepada Yesus dalam bentuk iman, percaya kami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan satu-satunya penyelamat kami. Dan yang kedua, tolong kami supaya kami belajar kepada Yesus, jadi murid Kristus, untuk terus mengikuti pelajaran demi pelajaran yang diajarkan Yesus melalui firman-Nya, melalui perkataannya. Kami terus menjadi murid Kristus. Maka itulah yang membuat kami akan mengalami kelegaan. Itu yang akan membuat kami mengalami ketenangan. Roh-Mu yang kudus menanamkan firman ini dalam hati dan pikiran kami, menyanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian ini. Hamba berdoa bagi umat-Mu yang saat ini sakit, dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.